Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam keadaan linglung, Tan Yun datang ke sofa dengan Fang Zixi di pelukannya. Kemudian, Tan Yun kehilangan kesadaran, jatuh di sofa bersama Fang Zixi dan menekannya di bawahnya. Tan Yun jatuh di sofa. Cahaya bulan memudar dengan tenang. Di pagi hari, sinar matahari melewati jendela bangunan antik dan menyinari wajah Fang Zixi. Bulu matanya yang panjang mengipasi sedikit, yang jelas merupakan tanda bangun. Benar saja, sesaat kemudian, Fang Zixi berbaring telentang di sofa, perlahan membuka matanya. Kenapa kepalaku pusing sekali? Ketika Fang Zixi bingung, Fang Zixi menemukan sebuah kepala di dadanya. Fang Zixi mendongak sedikit dan tiba-tiba menatap dengan mata indah, yang bisa pecah karena tiupan, penuh dengan kemerahan dan merasakan panas yang membakar di pipinya. Tetapi dia menemukan bahwa Tan Yun terbaring di tubuhnya, dan selain itu, Tan Yun menekan tangannya pada dirinya sendiri. Dalam tidurnya, Tan Yun menggoyangkan tangan kanannya tanpa sadar dan merasakan sentuhan indah yang aneh di antara kelima jarinya. Fang Zixi tumbuh dewasa, apalagi dipegang oleh seorang pria. Bahkan dia tidak berpegangan tangan. Saat ini, kepalanya kosong dan alam bawah sadarnya menjerit. Teriakan panik dan kegelisahan yang indah masuk ke telinga Tan Yun, dan Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di atas Fang Zixi, dia tercengang. Tan Yun yang tertegun dan terpaksa berlutut sebanyak 3 kali, wush. Melompat dari sofa dan jatuh di depan sofa. Dia buru-buru berkata, "Sisi, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Aku ingat kamu mabuk dan tidak sadarkan diri tadi malam dan jatuh di lobi di lantai pertama. Aku ingin kamu tidur di tempat tidurmu, jadi aku membawamu ke atas. Saya tidak ingat apa yang terjadi kemudian. Zixi, jangan panik. Soalnya, pakaian kita bersih dan rapi, yang membuktikan tidak terjadi apa-apa." Melihat penampilan gugup Tan Yun, Fang Zixi menjadi tenang dan menemukan bahwa dia benar-benar aman. Namun, dia tetap menawan dan tidak berani menghadapi Tan Yun. Memikirkan Tan Yun menekan tubuhnya dan memegang tangan kanannya, jantungnya berdetak lebih cepat. "Apakah kamu marah?" Terus terang, ketika dia bangun, dia memang bercampur antara malu dan marah. Namun, dia curiga Tan Yun marah karena dia melihat dia mabuk dan tidak punya niat baik. Tapi sekarang sepertinya aku salah paham dengannya. "Tan Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Fang Zixi menghela nafas dalam-dalam dan berpura-pura tidak menjadi apa-apa. "Aku tidak menyalahkanmu. Terima kasih banyak." Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, "Tapi bagaimanapun, kamu adalah perempuan. Aku benar-benar menyinggungmu. Kamu masih bilang." Fang Zixi berpura-pura marah dan berkata, "Jangan beritahu siapapun tentang itu, dan jangan menyebutkannya lagi di masa mendatang, kalau tidak, aku benar-benar marah." Oke, aku akan mendengarkanmu." Tan Yun berkata dengan canggung. Kemudian mereka terdiam cukup lama. "Tan Yun, apakah kamu mencariku?" "Zixi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Tan Yun dan Fang Zixi berbicara hampir bersamaan. Fang Zixi, yang masih pemalu, terhibur, katakan, "Iya." Tan Yun mengangguk. "Mungkin itu terjadi tadi malam. Saat ini, mereka merasa hubungan mereka selangkah lebih dekat." Tan Yun berkata, "Sisi, aku kembali kali ini untuk membiarkanmu membuka susunan ruang waktu di domain bintang." Alis Fang Zixi berkerut, berpikir dan berkata, "Ya, dalam beberapa tahun terakhir, istanaku juga menambang banyak batu leluhur kelas atas." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun tergerak untuk berpikir bahwa Fang Zixi bersedia mengkonsumsi sejumlah besar batu leluhur terbaik untuk dirinya sendiri. "Zixi, kamu tidak perlu mengambil batu leluhur." Tan Yun berkata, "Saya memiliki lebih dari 500 triliun di sini sekarang." "Apa, kamu punya begitu banyak?" Fang Zixi awalnya terkejut,
dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Juga, siapa kamu sekarang? Kamu adalah markis yang perkasa dari dinasti leluhur Shizu dan tunangan dari putri ketujuh. Pantas saja ada begitu banyak batu leluhur kelas atas. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, Fang Zixi melambaikan tangan gioknya. Ya, kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu mengatakan tadi malam bahwa tidak ada apa-apa antara kamu dan Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Kapan kamu akan retret? Fang Zixi bertanya. Lebih cepat lebih baik, kata Tan Yun. Ya, besok, kata Fang Zixi. Tidak besok, kata Tan Yun. Yunxi juga datang. Sekarang dia berada di domain bintang 4 seni. Zixi, ya, aku akan retret dalam setengah bulan. Tan Yun berkata, susunan ruang waktu bintang dapat menampung banyak orang untuk berlatih bersama. Mengapa tidak? Fang Zixi sedikit mengangguk dan berkata, ya, itu masih pertimbanganmu. Namun, aku tidak akan retret. Pada levelku, retret saja tidak cukup untuk menerobos. Selain itu, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Baiklah, kata Tan Yun, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke domain bintang 4 seni dan meminta Bing Xuan untuk datang. Oke, kamu pergi. Kebetulan aku punya sesuatu untuk ditangani. Ketika Fang Zixi berbicara, ada keengganan yang tak terlihat di matanya yang indah. Kalau begitu aku akan pergi. Tan Yun tersenyum cerah. Begitu dia berbalik dan mengambil beberapa langkah, suara Fang Zixi terdengar dari belakang. Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang dan tersenyum. Mengapa Yunxi datang? Dia, kata Tan Yun sambil tersenyum, dia dibesarkan di istana kekaisaran. Kali ini, aku mengajaknya bermain. Oh oke, Fang Zixi tersenyum, kalau begitu pergilah, aku tidak akan mengantarmu. Ya, Tan Yun keluar dari kamar kerja sambil tersenyum. Segera setelah mengubah penampilannya, dia keluar dari bangunan kuno, berubah menjadi bayangan ungu dan bergegas ke awan. Di depan jendela kamar kerja, Fang Zixi melihat sosok yang menghilang di lautan awan, sedikit teralihkan. Pada saat ini, adegan yang ditekan Tan Yun padanya tetap ada di benaknya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak keberatan Tan Yun mendekati dirinya sendiri. Memikirkannya, Fang Zixi bingung. Enak hari kemudian, Tan Yun kembali ke domain bintang 4 seni, Gunung Suci Tianqi. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Yun selalu bersama Xin Bingxuan dan terkadang menemani Yu Yunxi. 3 hari ini adalah hari paling bahagia Bingxuan. Sejak Tan Yun meninggalkan bintang penguasa beberapa hari yang lalu, Fang Zixi mengumpulkan Dao Kun, Chu Xiaotian, dan Zulong untuk memilih murid dengan potensi bagus di domain 3 bintang. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Di pagi hari, matahari terbit di timur. Domain bintang manusia, bintang penguasa. Setelah Tan Yun meninggalkan 100.000 batu leluhur kelas atas di cicinya, dia memberikan semua batu leluhur kelas atas yang tersisa kepada Fang Zixi. Selanjutnya, 30.000 orang, termasuk Tan Yun, Xin Bingxuan, Yu Yunxi dan Miao Qingqing, memasuki susunan ruang waktu bintang. Saat Fang Zixi mengkonsumsi batu leluhur terbaik, dia membuka susunan ruang waktu bintang. Segera, kekosongan dalam susunan itu terdistorsi dengan keras. Tan Yun, Yunxi dan Xin Bingxuan membuat perbatasan di barisan. Saat ini, mata mereka menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan. Anda harus tahu bahwa suatu hari di luar, 5.000 tahun di dalam formasi, bagaimana mungkin ketiganya tidak bersemangat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Dia duduk bersila dengan Yu Yunxi dan Xin Bingxuan dan mulai retret. Saat ini, murid-murid lain di luar penghalang bingung. Siapa yang bersama dengan Xin Bingxuan? Mereka jelas bukan murid kuil Tianmen. Mengapa pemimpin istana membiarkan mereka memasuki susunan ruang waktu domain bintang untuk berlatih? Dengan kebingungan, semua murid mulai berlatih melawan waktu. Domain bintang. Alasan mengapa ada 2 jenis bahan kultivasi, langit dan bumi Dewa Yuan dan langit dan bumi leluhur Qi secara alami karena langit dan bumi Dewa Yuan ditelan oleh para murid di bawah wilayah Kaisar leluhur, mereka yang berada di atas wilayah Raja leluhur adalah Qi leluhur langit dan bumi 2000 tahun telah berlalu di luar formasi. Hanya dalam 1200 tahun,
janin leluhur Hongmeng kedua telah dipadatkan di kolam roh Tan Yun, yang telah dipromosikan ke tingkat kedua ranah suci leluhur. Kemudian Tan Yun membutuhkan waktu 1300 tahun lagi. Janin leluhur Hongmeng ketiga dipadatkan di kolam roh dan dipromosikan ke tingkat 3 ranah suci leluhur. Butuh 1500 tahun untuk mempromosikan ranah leluhur tingkat keempat. Butuh 1800 tahun untuk melangkah ke 5 kali lipat ranah suci leluhur. Butuh 2200 tahun untuk melangkah ke ranah suci leluhur tingkat 6. Butuh 2700 tahun untuk melangkah ke tingkat 7 ranah suci leluhur. Butuh 3300 tahun untuk memasuki tingkat 8 ranah suci leluhur. Butuh 4000 tahun lagi untuk memasuki tingkat 9 ranah suci leluhur. Butuh 5000 tahun untuk memasuki kesempurnaan agung ranah suci leluhur. Waktu berlalu. Setelah 6100 tahun berikutnya, kehampaan yang semula bersih di atas bintang yang berkuasa ditelan oleh awan gelap yang luas hanya dalam 3 detik. Ledakan. Tusuk, tusuk. Awan gelap menutupi bagian atas, guntur dan kilat, dan perampokan langit cerah seperti naga raksasa mengembun dengan cepat di atas kepala Tan Yun. Jelas, Tan Yun menyentuh penghalang ranah Tao. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya menunjukkan warna bersemangat. Arai ruang waktu bintang layak menjadi raja senjata ajaib ruang waktu dari kuil Tianmen. Hanya dalam 26.400 tahun, saya dipromosikan dari tingkat pertama ranah suci leluhur sampai saya menyentuh penghalang ranah Tao. Tan Yun sangat bersemangat. Setelah perampokan berhasil, dia akan dipromosikan ke ranah Tao. Ketika kekuatan leluhur di tubuhnya melawan musuh, itu akan berubah secara kualitatif dan berubah menjadi kekuatan Tao yang lebih kuat. Menahan kegembiraannya, Tan Yun melihat ke samping dan menemukan bahwa Yu Yunxi sekarang adalah kesempurnaan agung ranah Tao, sementara Xin Bingxuan memasuki tingkat 3 ranah Raja Tao. Seperti yang kita semua tahu, di atas ranah suci leluhur, ada ranah Tao, ranah Dewa Tao, ranah Raja Tao, ranah Kaisar Tao, ranah Suci Tao, ranah Leluhur Tao dan ranah Leluhur Tao Agung. Sudah waktunya untuk pergi melalui perampokan. Tan Yun memikirkan ini. Ketika dia bangun, dia memikirkan suara indah Fang Zixi. Tan Yun, selama kamu melewati perampokan, 4 yang kuat, Kaisar Dongsu, Kaisar Beisu, Kaisar Nanzu dan pemimpin sekte Dewa Elysium Huyanzang, akan merasakannya. Untuk berjaga-jaga, jangan tinggalkan kuil Tianmen untuk perampokan. Pergi saja ke pegunungan di belakang bintang Qi. Saya melindungi hukum untuk Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk, lalu melangkah keluar dari perbatasan, berdiri di langit, melewati tirai besar ruang dan waktu di domain bintang, dan berhenti di samping Fang Zixi. Ikutlah bersamaku. Fang Zixi dan Tan Yun terbang selama 3 jam dan mencapai pegunungan di belakang bintang yang berkuasa. Jangan khawatir tentang hal lain, kata Fang Zixi dengan lembut, lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tan Yun tersenyum dan terbang ke kedalaman pegunungan dan melompat ke puncak. Dengan rambut putih beterbangan tertiup angin, Tan Yun memandangi awan gelap yang luas dan mengungkapkan warna harapan yang dalam di matanya. Dia tahu bahwa hanya dengan kekuatan yang cukup dia bisa menyelamatkan wanitanya. Hanya dengan kemampuan yang cukup kuat kita dapat membalas dendam dan mencabut sekte Dewa Elysium, dinasti leluhur Dongsu, dinasti leluhur Beizu, dan dinasti leluhur Nanzu. Tao Hongmeng, ayolah, aku sudah terlalu lama menantikan hari ini. Dengan raungan Tan Yun, segera, lautan awan gelap yang luas menggulung dengan kecepatan tinggi, dan bencana dahsyat meledak di langit, membawa lubang raksasa ruang gelap ke Tan Yun. Tubuh Hongmeng Ba. Sosok Tan Yun melonjak hingga 80.000 kaki, seperti monumen besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Bang! Dengan suara keras, perampokan besar meledak di dada Tan Yun. Segera, kabut darah mengepul, dan tubuh seperti gunung Tan Yun terhempas. Dalam serangkaian suara yang mengejutkan, tubuh Tan Yun meledak beberapa puncak satu demi satu sebelum jatuh di antara pegunungan. Fang Zixi, yang menyaksikan dari kejauhan melalui kesadaran ilahi, merasakan hati yang sesak dan merasakan sakit yang samar. Suara itu berkata, Tan Yun, bagaimana kabarmu? Itu hanya cedera kulit. Saat suara kegilaan yang kasar dimulai, Tan Yun, yang kulit dadanya pecah,
menyeka darah dari sudut mulutnya, menginjak tanah, dan bumi retak. Dia bangkit kembali dan menyapu gunung lain. Pada saat yang sama, di aula mega sekte Dewa Elisum, Huyanzang mengadakan diskusi tingkat tinggi tentang sekte tersebut. Tiba-tiba, para eksekutif senior menemukan bahwa Huyanzang, yang sedang duduk di kursi, berdiri dan wajahnya sangat berubah. "Tuan, ada apa?" "Ya, Tuan, apa yang terjadi?" Petik 2. Banyak pejabat tingkat tinggi bertanya satu demi satu. Huyanzang tampak bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, "Dosa yang tersisa dari protos kuno abadi yang telah diam selama puluhan ribu tahun telah muncul kembali. Mereka melintasi perampokan di suatu tempat. Sayangnya, sang patriark tidak dapat melihat di mana dia berada, apalagi penampilan orangnya." "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa," kata seorang lelaki tua berusia 90-an. "Kamu bilang," kata Huyanzang. "Itu patriark." Lelaki tua itu berkata, "Sang patriark, dari sudut pandang bawahannya, bukankah itu sisa dari protos kuno yang abadi? Itu adalah orang yang akan ditangkap dan dibunuh di masa depan. Mengapa kamu begitu peduli? Dan Kaisar Dongsu, Kaisar Nanzu dan Kaisar Beisu." Yang lain mengangguk setuju dan merasa bahwa patriark terlalu peduli. Melihat tatapan tingkat tinggi di matanya, Huyanzang tampak serius dan berkata, "Anda harus ingat bahwa protos kuno yang abadi berbeda dari protos lainnya. Protos kuno yang abadi dulunya adalah protos yang paling kuat di dunia leluhur tertinggi, dan tidak ada seorang pun. Mereka menentukan dalam membunuh dan memotong, dan mereka akan membalas dendam jika mereka membalas dendam, dan sisa kejahatan yang melewati perampokan ini bahkan lebih tidak normal. Sejak saat itu, dalam kurun waktu singkat 60.000 tahun, ranah telah mengambil dua ranah besar. Seberapa memberontaknya ini? Selain itu, dari kekuatan malapetaka surga, saya memperkirakan bahwa dia sekarang adalah kesempurnaan agung dari ranah Tao. Setelah malapetaka berhasil, dia akan melangkah ke ranah Dewa Tao. Jika kamu tidak menemukannya dan membunuhnya secepat mungkin, beri dia 3 juta tahun lagi. Pada saat itu, akan ada masalah yang tak berkesudahan." Banyak eksekutif senior tampak terkejut dengan pidato tersebut. Selain itu, alasan mengapa Huyanzang percaya bahwa Tan Yun sekarang adalah kesempurnaan agung dari ranah Tao, bukan kesempurnaan agung dari ranah suci leluhur, adalah karena kekuatan Tan Yun dari perampokan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan perampokan normal.